Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ini bagian ketiga dari pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Asyam. Wa'alam annahu labudda lisaimi, ketahuilah bahwasanya bagi seorang yang berpuasa harus minal imsaki, harus menahan anil mufattirat, dari segala hal yang batalkan puasa. Jadi sekarang kita masuk kepada rukun kedua, yaitu imsak. Setelah sebelumnya di bagian kedua kita sudah bahas tentang rukun pertama, yaitu niat. Anil mufattirat, dari segala hal yang batalkan puasa. Wahuwa anwa, dan hal-hal yang batalkan puasa itu anwa, ada banyak macamnya. Minha, diantaranya al-aklu, makan, wa syurbu, minum, wa in qalla, walaupun sedikit, anil amdi, karena sebab sengaja, wa kadza ma fi ma'nal akli, dan begitu juga apa yang semakna dengan makan. Jadi bukan cuman makan, karena makan itu kan memasukkan sesuatu dari luar ke dalam mulut, masuk kepada rongga, kemudian pencernaan. Maka hal-hal yang juga dilakukan seperti makan, memasukkan sesuatu ke dalam mulut, juga bagian dari hal yang membatalkan puasa. Wadhabit, dhabit ini artinya apa? Standar, tolak ukur dikatakan makan tuh, dikatakan membatalkan itu adalah sama seperti makan. Wadhabit, tolak ukurnya, standarnya, annahu yufattaru bikulli ainin, bahwa batal puasa seseorang bikulli ainin, dengan segala sesuatu ain, segala sesuatu yang terlihat. Ain itu sesuatu yang nyata gitu. Bahas ain itu maknanya banyak, tapi yang dalam hal ini adalah sesuatu, benda, barang, inti, segala sesuatu. Wasolat, yang masuk minal zahiri ilal batin, masuk ke dalam batin dari luar. Jadi kalau dalam ke dalam enggak tuh. Jadi yang batal itu sesuatu benda yang masuk ke dalam badan, minal zahir, dia bersumber dari luar, fi manfadhin maftuhin, melalui saluran maftuh yang terbuka, an qasdin, secara sengaja, ma'adzikri saumi, dan dia ingat bahwa dia sedang berpuasa, sadar sedang berpuasa. Jadi ainun wasarat minal zahiri ilal batil, seluruh yang masuk dari luar ke dalam badan melalui manfadh maftuh, saluran terbuka, an qasdin, secara sengaja, karena dan dia ingat bahwa dia adalah orang yang sedang berpuasa. Wa syartul batin, yang dikatakan sebagai batin tuh bagian dalam badan, yang itu kemudian kalau masuk ke situ batal puasanya, ayyakuna jaufan, dia haruslah anggota badan, anggota tubuh yang merupakan rongga. Jauf, rongga, anggota tubuh yang punya ruang gitu ya. Anggota tubuh yang punya punya ruang, punya rongga begitu. Wa in kana la yuhil, walaupun anggota tersebut tidak bisa mencerna makanan. Wa hadza huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih dalam pandangan Asy-Syafi'iyah. Hatta wa innahu law qattara fi udhuni, walaupun kemudian nanti seseorang qattara fi udhunihi syai'an, dia meneteskan sesuatu ke dalam kupingnya, au adkhala mailan, atau dia memasukkan mail. Mail ini semacam apa sih, kalau kita pakai celak mata itu kan ada besi kecil ya yang jadi celak itu. Nah, itu mail namanya tuh. Seperti jarum suntik lah. Ketika dia masukkan jarum, au kisyatan fiha, atau dia memasukkan kisyah. Kisyah ini lidi, kayu kecil ya, lidi lah, fiha, ke dalam kupingnya, telinganya, aftor, maka itu membatalkan puasanya. Jadi memasukkan ke dalam kupingnya sesuatu atau meneteskan, batal puasanya, karena kuping adalah manfadh maftuh. Kuping itu rongga, dan kuping itu adalah manfadh, saluran terbuka yang menuju rongga. Au hasya fi dzakarihi qutnan, atau dia menyumpal kemaluannya dengan qutnan,
dengan nikutnan kapas, aftar, dia batal puasanya ala sahih menurut pendapat yang al-asah bila berbeda dengan al-iktihal, berbeda dengan iktihal. Wa in wujida ta'mul kuhli, beda dengan celak mata, walaupun dia ada rasa celak matanya, tapi kalau celak mata nggak batal. Kenapa nggak batal? Li'annal aina, karena mata laisat bijawfin, bukanlah rongga, wala manfadlah, dan tidak ada saluran menuju rongga dari di dalam mata tersebut ilal jofi, ke dalam rongga. Dan begitu juga wakadha. Jadi Imam Al-Hasni ingin bedakan antara kuping mata. Kalau masukin sesuatu kuping batal karena dia rongga dan dia manfaz maftuh. Tapi kalau mata bukan rongga, mata bukan manfaz maftuh. Wa kadza law gharaza sikinan, begitu juga ketika dia menanamkan sebilah pisau, sikinan fi lahmi saki, di dalam ke lahm daging, daging sak ini betis, la yufattar, itu tidak membatalkan puasanya, li'annahu la yu'addu jawfan, karena sak ini betis tidak terhitung sebagai jauf. Bikhilafi ma walau tu'ina fi batnih, berbeda kalau dia itu menusukkan sesuatu ke dalam perutnya, fa innahu jauf, itu batal karena baten perut itu adalah jauf. Sampai sini bagian ketiga. Insyaallah bagian keempat kita sambung masih tentang hal-hal yang membatalkan puasa, wabtira urik dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam.